Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3C akan memaparkan hasil dari final project sistem kendali, yaitu identifikasi pemodelan kecepatan motor DC menggunakan PID yang merupakan judul yang kami lakukan atau yang kami lakukan uji coba. Yang pertama di sini adalah pengenalan kelompok, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Teh Maria Ulfa, lalu ada saya sendiri, Regita Aulia Safitri, dan yang terakhir ada Aziz Maulana Ibrahim. Untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Maria Ulfa, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu plan system. Di sebelah kanan ini ada gambar dari plan system motor DC. Dalam plan ini, cara kerja motor DC diasumsikan bahwa masukan sistem adalah sumber tegangan volt yang diberikan pada jangkar motor, sedangkan keluarannya adalah kecepatan putaran poros, rotor dan poros diasumsikan kaku. Selanjutnya diasumsikan model gesekan viskos, yaitu torsi gesekan sebanding dengan kecepatan sudut poros. Lalu model matematika plan, torsi motor hanya sebanding dengan arus jangkar I dengan faktor konstan KT seperti persamaan berikut. T atau torsi sama dengan KT kali I, gaya gerak listrik balik E sebanding dengan kecepatan sudut poros dengan faktor konstan KE. KE sama dengan KE, kecepatan sudut. Berdasarkan plan system, dapat memperoleh persamaan yang berdasarkan hukum kedua Newton dan hukum tegangan Kirchhoff. Selanjutnya ada transfer function. Di sini tabel dari parameter yang akan kita gunakan. Dari parameter ini nantinya akan dicari transfer fungsi dengan menggunakan script pada MATLAB. Dihasilkan persamaan untuk kecepatan motor DC adalah sebagai berikut. Hasilnya yaitu 0,02 per 0,201 second kuadrat plus 2,16 second plus 1,5. Lalu ada diagram blok sistem dan diagram alir sistem motor DC dengan input tegangan, lalu armatur, torsi, beban, lalu untuk outputnya yaitu kecepatan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Regita. Baik, untuk karakteristik sistem dari sistem yang kami miliki, yaitu karena tadi dari transfer fungsi sudah diketahui bahwasannya bagian denumnya atau bagian karakteristiknya adalah 0,201 S kuadrat ditambah 2,16 S ditambah 1,5, maka dapat dilakukan stabilitas menggunakan metode Routh-Hurwitz dengan menggunakan tabel disusun dari S pangkat tertinggi ke S paling terkecil, di mana S pangkat tertingginya adalah 0,201, kemudian pada tabel sebelahnya dapat diisikan 1,5, di bawahnya adalah S pangkat 2-nya yaitu 2,16, dan untuk di sini karena kosong kita berikan nilai 0. Dapat dicari untuk bagian U1-nya adalah dengan cara perkalian silang dibagi dengan nilai ini, yaitu 2,16 dikali 1,5 dikurangi 0,201 dikali 0 dibagi 2,16, hasilnya adalah 1,5. Maka didapatkan hasil bahwa sistem ini adalah stabil karena tidak adanya perpindahan ataupun perubahan dari nilai antara negatif menjadi positif ataupun sebaliknya. Selanjutnya adalah sensitivitas atau kepekaan, yang merupakan apabila sensitivitasnya bagus ini, sistem yang ideal mempunyai sensitivitas 0 untuk segala parameter. Kepekaan fungsi alih T terhadap perubahan parameter G didapatkan sebagai berikut, yaitu STK sama dengan 1 dan STG-nya dapat dicari dengan 1 dibagi 1 ditambah KG, maka 1 dibagi 1 ditambah 1 dikali dengan transfer fungsi yang kami miliki, maka hasilnya adalah 201 S kuadrat ditambah 2160 S ditambah 1500 per 201 S kuadrat ditambah 2160 S ditambah 1520. Selanjutnya kami mencari akurasi atau ketelitian yang berdasarkan sistem yang telah kami buat, di mana kami mencari nilai koefisien kesalahan posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Yang pertama, KP, kami cari dengan rumus limit S mendekati 0, maka limit S mendekati 0 dikali dengan transfer fungsi yang kami miliki. Hasilnya adalah 0,013, di mana error steady state-nya adalah 0,987. Selanjutnya untuk kecepatan atau KV adalah limit S mendekati 0, S dikali GS. Hasilnya adalah 0, dengan error steady state-nya adalah nilai tak hingga. Selanjutnya adalah percepatan atau kesalahan percepatan KA dengan rumus limit S mendekati 0, S kuadrat dikali dengan GS, hasilnya adalah 0. Didapatkan error steady state-nya juga sama, yaitu tidak terbatas.
Melalui hasil perhitungan KAPI, KAFI, dan juga KA, maka didapatkan bahwa sistem yang kami miliki adalah berjenis 0 karena hanya nilai KP yang diketahui atau didapatkan nilainya. Karena hal tersebutlah, maka pengujian dari sistem yang kami miliki cocok untuk menggunakan nilai step atau fungsi step. Ini merupakan hasil dari karakteristik step response, di mana spesifikasi sistem yang kami miliki adalah rise time-nya sebesar 2,96 detik, settling time-nya adalah 5,35, overshoot-nya adalah 0, dan final value atau nilai steady state-nya adalah 0,0133. Maka, spesifikasi sistem yang kami inginkan yaitu rise time-nya kurang dari 1 detik, overshoot-nya maksimalnya adalah 42%, settling time-nya kurang dari 4 detik, dan steady state-nya adalah bernilai 1. Selanjutnya adalah mengenai respon transient atau tanggapan peralihan, di mana karena fungsi alih yang kami miliki adalah berorde 2, sistem orde 2, maka persamaan yang digunakannya adalah CS dibagi RS sama dengan omega N kuadrat dibagi S kuadrat ditambah 2 zeta dikali omega NS ditambah omega N kuadrat. Maka frekuensi alami tak teredam atau omega N-nya adalah dapat dicari dengan mengakarkan 1,5, yaitu 1,225. Untuk mencari rasio peredaman sistemnya atau zeta dapat dicari menggunakan rumus 2 dikali zeta omega ns sama dengan 2,16, maka zetanya didapatkan dengan nilai 0,8. Berdasarkan hasil tersebut, rasio peredaman sistem ini menyatakan bahwa sistem kami itu teredam karena memiliki rentang nilai 0 kurang dari zeta kurang dari 1 yang berarti sistem kami adalah underdamped. Selanjutnya, frekuensi alamiah teredam atau omega D dapat dicari dengan rumus omega N dikali akar dari 1 dikurang zeta kuadrat. Hasilnya adalah 0,59 radian per second. Selanjutnya untuk mencari respon step orde kedua dapat dicari theta sama dengan zeta omega N, hasilnya adalah 1,078 dan betanya adalah arc tangen dari omega D dibagi theta. Hasilnya adalah 0,500775 radian. Untuk mencari rise time dapat dicari dengan rumus Pi dikali beta, Pi dikurang beta dibagi omega D, hasilnya adalah 4,47 detik. Lalu untuk peak time, yaitu TP sama dengan Pi dibagi omega delta, hasilnya adalah 5,32 detik. Untuk overshoot maksimumnya didapatkan dengan rumus E pangkat minus theta dibagi omega D dikali Pi, hasilnya adalah 0,0032 atau jika dipersenkan adalah 0,32%. Sedangkan untuk settling time yang dimiliki yaitu untuk 2%-nya adalah 3,71 detik, sedangkan untuk 5%-nya adalah 2,78 detik. Berdasarkan hasil ini, apabila dibandingkan dengan hasil MATLAB, terdapat sedikit perbedaan. Selanjutnya mengenai root locus, di mana kestabilannya dilihat berdasarkan pole-pole, di mana apabila tidak ada pole di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem tersebut adalah stabil. Berdasarkan hasil ini, tidak ada pole yang terletak di sumbu sebelah kanan imajiner, maka hasilnya adalah sistem dinyatakan stabil. Selanjutnya untuk diagram Bode dari sistem yang kami miliki, ini dinyatakan tidak stabil karena pada diagram Bode ini acuannya dari karakteristiknya yaitu PM dan juga GM-nya. Di mana PM-nya ini harus lebih besar dari GM, maka akan bersifat stabil dan juga nilai marginnya ini harus positif. Di sini tidak didapatkan nilai PM maupun nilai GM, dan nilai marginnya adalah negatif. Maka dari itu, diagram Bode yang kami miliki adalah tidak stabil. Selanjutnya untuk diagram Nyquist akan dilanjutkan oleh Aziz Maulana Ibrahim. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Itu selanjutnya ada di diagram Nyquist. Dapat dilihat pada gambar, yaitu hasil dari karakteristik diagram Nyquist. Berikut juga adalah hasil nilai pole diagram Nyquist. Berdasarkan analisis kestabilan Nyquist menggunakan kriteria yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa sistem ini itu bersifat stabil. Selanjutnya itu perancangan sistem kendali menggunakan metode PID Ziegler-Nichols. Metode tuning pada Ziegler-Nichols yaitu 1 atau ZN1. Caranya adalah yaitu dengan menentukan nilai waktu tunda L dan konstanta waktu T dari respon step yang telah diperoleh dari rangkaian open loop dengan memberikan garis-garis bantu seperti pada gambar.
setelah titik L dan titik T dapat diketahui, yaitu 0,07 dan 1,88. Untuk mencari KP, KI, dan KD dapat dimasukkan ke dalam rumus terlebih dahulu, yaitu untuk mencari KP yaitu 1,2 T per L sama dengan 32,2286. Kemudian untuk KI yaitu KP dibagi 2L. Hasilnya itu 230,2043. Lanjut untuk KD yaitu KP dikali 0,5L. Hasilnya itu 1,1280. Berikut merupakan adalah hasil perbandingan respon sistem. Untuk steady state error diketahui dapat dihitung menggunakan 1 dikurang steady state. Maka hasilnya P sama dengan 0,699, I-nya 0,246, lalu PI yaitu 0, PD-nya 0, dan PID-nya juga sama dengan 0. Kemudian untuk PID menggunakan root locus. Dapat dilihat hasil root locus setelah ditambahkan PI dan hasil locus setelah ditambahkan PID. Menunjukkan bahwa ketika sistem telah ditambahkan menggunakan kendali PI dan PD, yaitu masih dalam kondisi stabil. Lanjut untuk bot. Berdasarkan diagram bot diperoleh nilai bila nilai PM lebih besar daripada GM, maka berdasarkan kriteria tersebut, ketika ditambahkan dengan nilai PI dan PID pada sistem berdasarkan bot dapat membuat sistem menjadi stabil menggunakan root locus. Hasil dari simulasi ini tidak memiliki informasi yang cukup untuk dilakukan analisis. Lanjut untuk analisa root locus, bot, dan Nyquist setelah ditambahkan kendali. Dapat dilihat pada gambar root locus sebelum ditambahkan kendali, lalu root locus setelah ditambahkan kendali PI, dan root locus setelah ditambahkan kendali PID. Ketika sebelum dan setelah ditambahkan kendali PI memberikan hasil tidak adanya pol di sebelah kanan sumbu imajiner, yang artinya sistem selalu dalam keadaan stabil. Berdasarkan hasil ini, terlihat bahwa spesifikasi yang diinginkan berupa overshoot bernilai 42%. Kemudian ada yang mendekati dengan menambahkan kendali PID sebesar 40,5%. Lalu untuk bot, dapat dilihat kestabilan bot pada gambar nilai margin GM dan PM terdapat pada diagram. Diketahui bahwa sebelum ditambahkan kendali pada gambar, GM dan PM tidak didapatkan karena itu tidak mencapai nilai 0 dan plot fase di frekuensi tidak ada yang mencapai nilai 180 derajat. Setelah ditambahkan kendali PI dikatakan bahwa sistem ini adalah stabil. Kemudian setelah ditambahkan kendali PID tetap dinyatakan sebagai sistem yang stabil. Selanjutnya itu Nyquist. Analisa kestabilan Nyquist dapat dilihat berdasarkan pengelilingan pada titik min 1 plus J0. Maka sebelum dan setelah ditambahkannya kendali memberikan kondisi bahwa sistem pada gambar ini itu tetap stabil. Kesimpulannya, dalam laporan ini telah diidentifikasi pemodelan kecepatan motor DC menggunakan PID dengan pemodelan sistem menjadi bentuk matematis yang kemudian dilakukan transformasi Laplace. Akan diperoleh transfer fungsi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Menggunakan metode Horowitz menunjukkan bahwa sistem yang telah dibuat adalah stabil. Sinyal input sistem adalah sinyal step dan sistem teredam underdamped. Pada analisa root locus dan bot dinyatakan bahwa sistem stabil, sedangkan pada analisa bot dinyatakan bahwa sistem tidak stabil. Kemudian dilakukan tuning PID menggunakan Zeglonikos yaitu ZN1, diperoleh nilai KP, KI, dan juga nilai KD yang kemudian diterapkan pada sistem. Kemudian diperoleh hasil sistem yang paling mendekati adalah yang menggunakan kendali PI dan juga kendali PID. Namun hasilnya sesuai pada settling time. Ketika dilakukan PID menggunakan locus bot dan Nyquist, seluruh hasilnya menyatakan bahwa sistem stabil. Berdasarkan dari red lag kompensator, hasilnya masih belum ada yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 3C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.